Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik semua yang dirahmati Allah, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Ta'ala mempertemukan kita di masjid yang semoga saja senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya jadwal saya itu Ramadan kemarin, tetapi karena libur maka diundur dan dihubungi kembali untuk mengisi pengajian pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, pas Ramadan kemarin temanya itu adalah hukum dan keutamaan Ramadan. Tetapi karena hari-hari ini, bulan-bulan ini adalah menjelang musim haji, maka temanya adalah diganti dengan keutamaan ibadah haji dan umroh. Hadirin yang berbahagia, haji menurut bahasa adalah al-qasdu, bertujuan. Dan menurut syariat, at-ta'abudu lillahi bi'ada'il manasiki fi makanin makhsusin fi waqtin makhsusin ala ma ja'a bihi sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ala ma jaa fi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut syariat, haji adalah ibadah kepada Allah dengan menunaikan manasik-manasik di tempat-tempat khusus, di waktu-waktu khusus, dan sesuai dengan apa yang datang pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pengertian ini, maka tidak bisa haji itu dilaksanakan di sembarang tempat. Tidak bisa haji dilaksanakan di Srawa misalkan, ataupun di tempat lain, kecuali di tempat-tempat yang mana tempat tadi telah dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga haji tidak bisa dilaksanakan di sembarang waktu. Tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Waktunya pun ditentukan. Tidak bisa sepanjang tahun, tetapi waktunya ditentukan khusus di waktu musim haji saja.
Kemudian masalah yang kedua adalah hukum haji dan keutamaan haji. Hukum haji dan keutamaan haji. Tentunya kita semua yang hadir di sini ini kepingin haji semua ini. Iya. Lah ini saya juga kepingin haji. Ya, kepingin haji. Hukumnya bagaimana? Al-hajju ahadu arkanil Islam. Wa furudihi al-idami. Haji itu salah satu daripada rukun-rukun Islam. Salah satu daripada rukun-rukun Islam. Dan juga salah satu dari kewajiban-kewajiban yang besar. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi yang mampu jalannya. Maka sesungguhnya Allah, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Jadi haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, bunyal islamu ala khamsin wa dzakara minha al-hajjah. Di lanjutan hadis itu disebutkan pula adalah haji. Ini dasar yang kedua. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubil haji alal mustati'i maratan wahidatan fil umri. Ulama sepakat atas wajibnya haji bagi yang mampu sekali dalam seumur hidupnya. Jadi yang wajib itu sekali. Yang wajib adalah sekali dalam seumur hidup kita. Ini wajib. Itu pun kalau kita mampu. Kemudian keutamaannya. Warada fi fadil haji ahadisu kasiratun. Telah datang di dalam keutamaan haji hadis-hadis yang banyak. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah merupakan kafarah untuk apa yang ada di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada baginya balasan kecuali surga. Ini diantara keutamaannya bagi haji mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian keutamaan yang lain dijelaskan,
haji merupakan amalan yang paling afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu? Amal apa yang paling utama? Qala sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasuli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madza? Kemudian Nabi ditanya lagi, kemudian apa? Qala jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Qila summa madza? Nabi ditanya lagi, kemudian apa? Qala, beliau menjawab, hajjun mabrurun. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, keutamaan haji. Jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga, sebagaimana disebutkan tadi dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian keutamaan yang ketiga, haji termasuk jihad fisabilillah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Rasulullah, naral jihada afdalal amali afala nujahidu? Qala la, lakin afdalal jihadi hajjun mabrurun. Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak. Jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, haji akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk walam yafsuk raja'a kayaumin waladadhu ummuh. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Berkata Syekh
Ibnu Utsaimin, arafasu ityatun nisa, mendatangi wanita. Sedangkan al-fusuq yaitu mukhalafatut ta'ah, menyelisihi ketaatan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Di antara keutamaannya lagi, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wal tunuba kama yanfil kiru khabasal hadid wal zahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmidzi, Ahmad. Berkata Syekh Albani, hadis ini hadis hasan sahih. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustadz atau Pak, ada orang yang haji kok tetap saja strata ekonominya sing numpak sepeda motor ae. Abu Ula Al-Mubarakfuri mengatakan, yang dimaksud menghilangkan kefakiran ini ada dua. Secara lahiriah, yaitu benar-benar diberi kecukupan secara materi. Kemudian yang kedua, menghilangkan kefakiran secara batin. Secara batin. Maksudnya hatinya selalu dikaruniai qanaah, merasa cukup. Ini habis umrah, habis haji kok ekonomi ini sakmono wae, segitu saja, enggak naik-naik gitu. Lah, mungkin di antara satu dari dua hal tadi. Bisa secara lahiriah, mungkin langsung selalu bul. Pertama punya ongkel, mari ngono tambah secara lahiriah. Atau mungkin diberi Allah kekayaan berupa batin, nerimo, merasa qanaah, diberi Allah segitu, alhamdulillah. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh ini ekonominya kok masih segitu, misalkan kok nilainya 7 kok 7 terus, enggak 8, 9, 10 gitu. Misalkan kalau diukur secara nilai. Lah mungkin di antara satu dari dua hal tadi. Yang pertama diberi apa? Hilang kemiskinannya itu secara lahiriah. Dia dari miskin atau cukup naik, materinya tambah banyak. Atau Allah memberikan kecukupan dalam batinnya, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun keadaannya tetap gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada dua hal tadi. Kemudian yang keenam,
Yang keenam, orang yang berhaji adalah tamu Allah. Dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal hajul mabruru wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan Allah beri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Begitu luar biasa pahala dari berhaji. Semoga kita pun termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi tamunya di rumahnya. Semoga kita dapat mempersiapkan ibadah tersebut dengan kematangan fisik yang kuat dan rezeki yang halal. Keutamaan haji sudah kita bahas. Kemudian kita lanjutkan dengan keutamaan umroh. Setiap orang pasti merindukan tanah suci, apalagi Ka'bah di tanah haram Makkah. Di tempat tersebut ada dua aktivitas ibadah yang mulia, yaitu umrah dan haji. Untuk umrah sendiri bisa dilakukan setiap saat, sedangkan haji hanya khusus di bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian keutamaan umrah. Umrah memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, umrah adalah jihad sebagaimana ibadah haji. Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ala nisa'i jihadun?" Qala, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi, al-hajju wal umratu." Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Albani. Yang kedua, di antara keutamaan umrah adalah menghapus dosa di antara dua umrah. Misalkan bulan ini umrah, kemudian bulan depannya umrah lagi, menghapus dosa di antara dua tadi, di antara umrah dan umrah berikutnya. Wallahu a'lam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Antara umrah yang satu dan umrah lainnya itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian yang ketiga, di antara keutamaannya adalah umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Umroh menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa. Dari Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunuba kama yanfil kiru khabasal hadid wal dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabruri sawabun illal jannah. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad. Kata Syekh Albani, hadis ini hadis hasan sahih. Ibadah mulia ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup ataupun ketika sudah tiada. Ini pun menunjukkan kemuliaan ibadah umrah tersebut. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah umrah. Kemudian setelah kita bahas mengenai keutamaan haji dan umrah, kita akan membahas 5 tanda haji mabrur dan keutamaan umrah sebagai penebus dosa. Sifat haji mabrur serta keutamaan umrah sebagai penebus dosa. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya. Pahala bagi haji mabrur tentu saja adalah surga. Muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah hadis yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan memperbanyak umrah, yaitu umrah adalah penebus dosa di antara 2 umrah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan sunahnya mengulang umrah berulang kali dalam setahun. Yang ketiga, sepanjang tahun adalah waktu untuk berumrah. Yang keempat, umrah itu wajib sebagaimana haji. Dalam ayat antara umrah dan haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Tentunya wajib bagi yang mampu. Kemudian faedah yang kelima dari hadis tadi, keutamaan haji mabrur, balasannya adalah surga. Ibnu Abdul Bar menyatakan mengenai haji mabrur, yaitu haji yang bukan riya. Riya itu haji kepingin dilihat orang kalau dia itu haji.
bukan untuk sum'ah, kepengin didengar orang kalau dia itu haji. Tidak ada rafas dalam hajinya, yaitu berbicara dengan istri yang mengandung syahwat. Berbicara dengan istri yang mengandung syahwat. Tidak ada kefasikan, tidak melakukan larangan saat berhaji, dan berhaji dengan harta halal. Nah kalau berhajinya habis dapat ngerampok, dari sini meskipun pulang haji, maka bisa kita ambil kesimpulan tidak termasuk haji yang mabrur. Kenapa? Karena biaya yang digunakan adalah dari harta yang tidak halal. Lah haji mabrur berarti memiliki 5 sifat atau tanda. Yang pertama, haji yang ikhlas karena Allah. Jadi hajinya ikhlas karena Allah, tidak riya. Riya itu kepingin dilihat orang, atau tidak ada sum'ah, kepingin didengar orang. Nah. Yang kedua, haji dengan menggunakan harta halal. Jadi yang dibuat bayar hajinya ini uangnya uang halal. Yang ketiga, haji yang jauh dari maksiat, dosa, bid'ah, dan penyimpangan agama. Yang keempat, berakhlak mulia. Kemudian yang kelima, melakukan syiar Allah dengan penuh pengagungan dan ketundukan kepada Allah, di mana ditandai dengan ketenangan dan tidak tergesa-gesa saat berucap dan berbuat, serta melakukan haji dengan memperbanyak zikir, takbir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan syiar Allah sebagaimana firman-Nya, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka ia adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Quran surat Al-Hajj ayat 30. Hurumatillah dalam ayat ini adalah mengagungkan apa-apa yang mesti dimuliakan, yaitu mengagungkan ibadah, tanah haram, dan ikhram. Begitu pula firman Allah Ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Sya'airallah dalam ayat ini adalah ajaran agama yang tampak, yaitu manasik secara keseluruhan. Perintah dalam ayat ini adalah mengagungkan manasik sebagaimana tentang sa'i disebutkan, "Inna safa wal marwata min sa'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Hadirin jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah sedikit yang bisa disampaikan mengenai keutamaan haji dan umrah. Semoga saja Allah Ta'ala memberikan kita semua kesempatan untuk bisa menjadi tamu-tamunya nanti di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.